Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nasir yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan video berkaitan dengan RPP, rencana pelaksana pembelajaran untuk tugas wajib 2 di mata kuliah pembelajaran terpadu. Saya perkenalkan, nama saya Dewi Novianti yang akan mempresentasikan video RPP untuk mata pelajaran tematik di kelas. Nah, selanjutnya saya akan sedikit memberikan video persiapan ketika membuat video presentasi. Mahasiswi Universitas Terbuka, saya akan mempresentasikan PPT berkaitan dengan pembelajaran terpadu, tugas untuk membuat PPT dalam bentuk video. Di sini saya akan mempresentasikan video RPP untuk kelas 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan RPP dari Satuan Pendidikan di SDIT Al-Mumtaz kelas 3 di semester 1 dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema pertumbuhan hewan pada pembelajaran hari pertama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan RPP pada kali ini, yaitu ada konsep Islam yang kita gunakan pada RPP kali ini, yaitu konsep Islam yang kita ambil pada kesempatan kali ini yaitu dari surat An-Nahl ayat 5 yang artinya, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagaimana kamu makan. Nah, ini menjadi salah satu konsep Islamisasi dari RPP yang saya buat pada kali ini. Selanjutnya, kompetensi inti pada RPP kali ini adalah ada 4 kompetensi inti yang akan dicapai pada RPP kali ini, yaitu yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga yaitu kompetensi berkaitan dengan KI3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, mau ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Sedangkan KI4 di sini menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dan kritis dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bertanggung. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang dicapai yaitu berikut ini kompetensi dasar yang akan dicapai untuk bahasa Indonesia, yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep, ciri-ciri kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan hidup yang ada di lingkungan setempat, dan seterusnya. Dan untuk bahasa SBDP ini memahami unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Sedangkan untuk KI4-nya di sini lebih menekankan pada menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat. Untuk SDK-nya membuat karya dekoratif. Nah, adapun indikator dari RPP pada kali ini adalah ada 4 indikator yang akan dicapai yang berkaitan dengan spiritual, yaitu mensyukuri hewan ternak sebagai makhluk hidup ciptaan Allah yang terdapat pada surah An-Nahl ayat 5. Kemudian pada sisi kognitif, yaitu pengetahuan, itu mengetahui tahapan dan ciri pertumbuhan ayam. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri ayam jantan dan betina. Selanjutnya, mengetahui pengertian gambar. Sedangkan dari sisi aspek sikap atau KI4, mensyukuri dan memanfaatkan sebaik-baiknya nikmat Allah dan hewan ternak yang telah Allah ciptakan untuk manusia. Kemudian untuk KI2, sedangkan untuk KI keterampilannya membuat gambar dekoratif anak. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan membaca surah An-Nahl tadi,
beserta artinya serta mendengarkan penjelasan guru tentang ayat tersebut, siswa mampu memahami dan mengamalkan kandungan ayat di dalamnya dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyebutkan, menuliskan kata-kata yang berhubungan dengan pertemuan ayat. Dan melalui kegiatan pengamatan gambar, siswa mampu membuat laporan tentang pertumbuhan ayat dengan benar. Dan yang terakhir, melalui pengamatan gambar ayat, siswa mampu membuat gambar dekoratif ayat dengan percaya diri. Adapun materi pembelajaran yaitu terdapat pada 2 modul atau mata pelajaran. Untuk bahasa Indonesia adalah pertumbuhan ayat, untuk SPDP adalah gambar dekoratif. Nah, selanjutnya adalah materi yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya tentang pertumbuhan ayat. Nah, di sini terdapat materi-materi yang menunjang untuk pembelajaran termasuk perkembangbiakan ayat. Nah, selain materi bahasa Indonesia, materi SPDP yaitu berkaitan dengan gambar dekoratif, di sini juga terdapat bahan ajar yang menunjang pembelajaran dan pengetahuan bagi guru serta bagi peserta didik yang nantinya akan dijelaskan pada saat pembelajaran. Adapun jaring-jaring tema pada pembelajaran kali ini adalah dari tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk dan di tema pertumbuhan hewan, ada mata pelajaran IPA atau bahasa Indonesia yaitu berkaitan dengan pertumbuhan ayat, dan SPDP yang berkaitan dengan gambar dekoratif. Nah, yang kali ini akan dipaparkan pada FPT. Untuk strategi dan metode pengajaran pada FPT, rencana pembelajaran kali ini yaitu digunakan pendekatan saintifik dengan strategi terpadu dengan metode. Ada beberapa metode yang digunakan yaitu tanya jawab, pengamatan langsung, serta kerja kelompok. Sedangkan media dan sumber belajar diantaranya yang pertama media menggunakan lembar kerja kelompok serta gambar ayat. Untuk sumber belajar kita gunakan untuk paket serta gambar ayat, gambar dekoratif. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang pertama, kegiatan kebagian, kemudian mulai pembelajaran dengan berdoa bersama, biasanya dengan melafazkan basmalah, kemudian doa sebelum belajar, dan selanjutnya kita akan menanyakan kondisi siswa pada hari itu, apakah mereka sedang sehat, kemudian bagaimana kabar teman-temannya, dan jika teman-temannya ada yang sakit, pada saat itulah kita mendoakan teman-teman yang sakit. Dan selanjutnya guru menyampaikan informasi berkaitan dengan tema dan subtema yang akan dipelajari, dan menyampaikan secara lisan materi yang akan dipelajari serta kemampuan yang ingin dicapai pada pembelajaran tadi. Nah, sebelum belajar biasanya guru mengawali pembelajarannya dengan yel-yel. Banyak sekali yel-yel yang biasa kita gunakan untuk pengkondisian atau membuka lindik anak-anak. Misalkan yel-yel dengan tepuk semangat, atau tepuk meski itu alamitas, atau tepuk 8S yang tepuk-tepuk ini akan digunakan untuk pengkondisian. Adapun kegiatan ini selanjutnya adalah ada T, yaitu telaah, di mana pada telaah ini siswa bersama-sama membaca dan mendengarkan surah An-Nahl beserta artinya. Dan selanjutnya peserta didik atau siswa membaca teks yang ada di buku. Setelah telaah, kita akan masuk ke eksplorasi. Eksplorasi ada di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, siswa mengerjakan lembar kerja kelompoknya. Kemudian siswa mengamati gambar terhadap pertumbuhan ayat, dan di mana di lajur kanan terdapat skenario pembelajarannya. Tahap selanjutnya, siswa membuat laporan tahapan pertumbuhan hewan yaitu ayat. Dan sebelumnya membuat gambar dekoratif. Nah, tahap selanjutnya yaitu siswa membuat gambar dekoratif ayat. Nah, sebelum membuat gambar ini, siswa diminta untuk membuat garis terlebih dahulu agar kertas atau lembar kerja yang dibuat lebih rapi. Setelah itu masuk ke tahap selanjutnya yaitu rumuskan. Di sini siswa berdiskusi dan membuat kesimpulan dalam kelompoknya dengan bimbingan guru. Nah, tahap selanjutnya adalah presentasikan.
di mana siswa secara bersama-sama mempresentasikan hasil dari tugas kelompok yang diberikan. Nah, tahap selanjutnya adalah kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ada A2, yaitu A, aplikasikan. Nah, di mana siswa membuat gambar dekoratif ayam, contoh hewan ternak ciptaan Allah. B, duniawi, jadi mengaitkan pembelajaran kali ini dengan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di lingkungan sekitar kita. Di sini siswa memelihara dan merawat hewan ternak serta diminta untuk menyayangi binatang. Sedangkan nilai I atau ukrawi, yaitu siswa diminta untuk mensyukuri hewan ternak yang Allah ciptakan untuk bahan makanan manusia. Nah, seperti itu untuk rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir, yaitu dengan metode terpadu. Selanjutnya adalah penilaian. Pada penilaian akan dibuat soal. Nah, penilaian ini berupa rubrik. Rubrik yang dibuat ini adalah rubrik kisi-kisi soal, di mana ada beberapa kolom yang kita siapkan, yaitu tadi atau kompetensi dasar yang akan kita masukkan dalam soal, kemudian indikator pengetahuan atau KI3-nya, tingkat kognitif yang akan ditanyakan atau digunakan, nomor soal, naskah, serta jawaban, dan alokasi waktu. Nah, rubrik ini kita pakai untuk menentukan kisi-kisi soal yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, berikut ini adalah jawaban dari mata pelajaran bahasa Indonesia di bagian pertama, di mana di sini ada 3 kolom, yaitu kolom nomor, kemudian tahapan pertumbuhan ayam, kemudian ciri-cirinya. Nah, di sini siswa mengamati, kemudian berdiskusi untuk menentukan ciri-cirinya. Nah, itu pertama dimulai dari penilaian. Nah, tahap selanjutnya adalah ciri-ciri pertumbuhan hewan. Di sini tidak ada lagi polemik atau kita menekankan kepada anak ayam dulu atau telur dulu. Nah, ketika kita belajar ini, anak-anak sudah sangat paham dan sudah bisa memahami bahwa ayam itu berawal dari telur. Kemudian dari ciri-ciri ini dapat terlihat ketika berkembang biak, bulunya basah, belum bisa berjalan, kemudian sisa bagian telur belum terpisah dengan baik. Selanjutnya ayam kecil sudah bisa berjalan tapi masih lembat, kemudian bulunya lembut. Nah, ini merupakan tahap selanjutnya, yaitu sudah mulai banyak bulunya dan menjadi ayam dewasa. Selanjutnya dibuat rubrik penilaian untuk gambar dekoratif. Nah, berikut ini adalah rubrik penilaian untuk gambar dekoratif, di mana ada 3 kolom yang kita siapkan dengan 3 wajib atau 3 kategori. Yang pertama kriteria untuk motif dan komposisi warna. Nah, untuk kategorinya dibuat sangat baik dan cukup, dengan tiap kategori terdapat bentang nilai yang sudah ditentukan. Ini memudahkan guru untuk memberikan nilai pada siswa dengan tepat dan benar. Nah, yang terakhir jangan lupa di akhir RPP kita masukkan tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan pembuat RPP. Nah, ini perlu dibubuhkan ketika RPP sudah jadi, sebagai salah satu bentuk legalitas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi RPP kali ini sudah semua disampaikan. Terima kasih banyak kepada Pak Nasir atas kesempatan dan tugas yang diberikan. Semoga memberikan banyak manfaat.